Seleksi program pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ramai diperbincangkan. Benar adanya jika program yang menargetkan 1 juta pengangkatan status guru honorer pada tahun 2022 ini membuat para guru non-PNS bersemangat. Kepala Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan, ada sebanyak 925.632 pelamar P3K pada tahun ini. Jumlah tersebut terbilang fantastis jika dibandingkan dengan data pelamar P3K pada tahun 2019 yang hanya mencapai 95.290 pelamar. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah menyediakan kuota sebanyak 506.247. Ini terbesar sepanjang sejarah. Tidak berhenti di situ, Alex menambahkan pemerintah juga memberi keringanan berupa sejumlah afirmasi atau kebijakan nilai tambahan yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Isinya mencakup sertifikat pendidik, usia, faktor disabilitas, serta afirmasi bagi guru tenaga honorer kategori 2. Menyadari bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja cukup lama, maka pemerintah juga mencoba memberi ruang dengan memberikan afirmasi. Afirmasi yang pertama adalah sertifikat. Kalau mereka memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan mata pelajaran yang diajarkan, 100% langsung diafirmasi, kompetensi teknis itu selesai begitu. Nyatanya, hal itu dirasa belum memuaskan bagi Dini Puspitasari, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 01 Jambe, Kabupaten Tangerang. Wanita berusia 36 tahun tersebut menilai, soal yang muncul dalam seleksi P3K tak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan. Guru yang telah mengabdi sejak tahun 2000 ini mengeluhkan passing grade atau capaian tes yang terlalu tinggi, yakni 320 poin. Suka dukanya gimana sih? Sukanya ya kita kan bisa mendidik anak bangsa ya. Dukanya ya kalau ya karena udah lama, udah 15 tahun kan belum ada pengangkatan untuk menjadi pegawai negeri ya. Kemarin aja saya ikut P3K dan hasilnya juga belum tahu dinyatakan lulus atau enggak gitu. Karena kan ada passing grade-nya. Hal serupa juga diungkapkan Muhammad Nasir, seorang guru honorer di SD Negeri 01 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pria berusia 48 tahun ini sebenarnya mengapresiasi program P3K. Namun, pemerintah diharapkan dapat menambah afirmasi berupa masa bakti dalam penilaian seleksi P3K. Meski tak berstatus pegawai negeri sipil, ia berharap realisasi rencana tunjangan hari tua bagi para guru P3K dapat segera terwujud. Kalau P3K dan PNS itu kan perbedaannya mungkin bagusnya kan PNS karena nanti di Purna Bakti nanti pensiun nanti kan kita dapat pensiun. Kalau P3K kan tidak. Tapi kemarin ada informasi dari BKN itu akan dibuatkan regulasi sehingga ada tunjangan hari tua dan seterusnya gitu ada kata gitu. Tapi belum jadi gitu. Baru ada rencana seperti itu katanya. Sementara itu, anggota Komisi Pendidikan DPR RI Putra Nababan mengingatkan pemerintah untuk tak mempersulit proses seleksi P3K. Penambahan afirmasi berupa masa bakti dan juga usia guru juga patut dipertimbangkan pada seleksi tahap berikutnya demi menjaga integritas para guru. Nah, program 1 juta pengangkatan guru honorer ini kan adalah satu keberpihakan negara yang menurut kami dalam konteks ini jangan dipersulit lagi dengan hal-hal yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa lolos untuk pengangkatan itu. Tapi juga kita harus menjaga integritas mereka. Jangan sampai pengangkatan ini membuat mereka tidak berintegritas dalam proses seleksinya. Itu harus kita jaga juga. Meski menuai banyak kritik, seleksi P3K diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif rekrutmen guru di Indonesia. Berdasarkan standar kurikulum, Indonesia membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru. Faktanya, saat ini Indonesia hanya memiliki 1,3 juta guru. Namun dalam hal ini, bukan hanya soal mencetak guru yang berkualitas demi mencerdaskan anak bangsa. Kesejahteraan guru juga harus menjadi perhatian. Bukan juga soal banyaknya persyaratan dan kualifikasi untuk guru. Masa bakti serta perjuangan mereka juga patut diperhitungkan. Mengutip pernyataan terkenal Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, seorang guru atau pendidik harus ingat, ing ngarso sung tulodo, ing madya madu ngarsa, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan,
di tengah memberi bimbingan dan di belakang memberi dorongan. Rizka Dohan, Wahyu Ramadan, Jakarta.